seperti ini ya. Ini sudah dicoba hasilnya seperti ini ya. Oke. Jadi dowel bengkok ini ya, sekali lagi bisa untuk lurus ya, bisa untuk lurus dan bisa untuk bengkok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang ingin kreatif silahkan subscribe channel ini. Oke ya guys, untuk kali ini kita akan membuat dowel lagi. Untuk bahannya kita pakai plat setebal 1 cm ini ya, untuk dudukan bearing dan kepala dowelnya. Lain dari biasanya, untuk kali ini kita akan membuat dowel bengkok ya, karena biasa itu dowelnya lurus. Untuk kali ini kita buat yang lain, kita buat dowel yang bengkok. Biasanya itu kita kayu yang bengkok kita luruskan pakai open dan lain-lain, itu susah ya. Tapi sekarang kita lain, kita sengaja buat dowel yang untuk kayu yang bengkok, sengaja kita bengkokkan untuk kita dowel. Apakah bisa? Kita coba ya. Ini bahannya ya, kita bengkokkan nanti untuk dowelnya. Oke, nanti kita plat ini kita buat bulat ya, kita bulatkan seperti biasa kepala dowelnya ya. Nanti kita buat bulat lingkaran, nanti kita buat lubangnya di tengah seperti biasa untuk kepala dowel. Nanti kira-kira jadinya seperti ini ya. Nanti kita bagi dua untuk dudukan dan kepala dowel ya. Jadinya mungkin seperti ini nanti. Untuk pembuatan kepala dowel saya nanti taruh linknya di deskripsi. Oke, lanjut ke pembubutan. Pertama-tama kita buat untuk dudukan laharnya ya, karena ini single bearing. Kita buat lubangnya itu pas dengan as untuk dowelnya ya. As dowel ini kita buat besar ya, seperti ini, supaya nanti bisa membelok untuk dowelnya. Untuk kayunya ya, kita buat yang lubangnya besar ya, lubangnya besar, biasanya kan kecil. Itu yang di sini kita kasih as yang berlubang besar, karena laharnya kita juga pakai yang besar. Kita ratakan dulu sesuai dengan lahar ya. Untuk laharnya kita harus rata, harus press ini ya, karena ini single bearing. Kita pakai satu bearing ya, supaya asnya itu pendek. Kita ratakan dulu, harus presisi ya, ini harus presisi. Setelah itu bagian depan juga kita ratakan untuk kepala dowelnya supaya tidak goyang. Untuk dudukan pisaunya, pisau ya, kita ratakan sampai betul-betul rata. Oke, setelah jadi kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Nanti kita taruh dudukan pisaunya di sini ya, di kanan dan kiri kita kasih dudukan pisaunya. Oke, setelah dipasang dudukan pisaunya jadi seperti ini ya. Kita pasang dudukan pisau dua ya. Untuk asnya kita buat besar supaya nanti dia lebar, dalamnya lebar. Untuk lubang depan saya buat 30 mili ya, atau 3 cm. Selanjutnya kita hanya meratakan bagian ini sama yang dalam supaya sama ya, supaya sama, ini harus sama ya. Terus kita tekuk supaya tidak, kayunya nanti tidak menyinggung ke ini, ke dudukan pisau ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita membuat puli ya. Puli ini kita buat sendiri karena kita perlu as yang besar, dan pulinya diusahakan sekecil mungkin. Ini ya, kita buat puli dari plat yang tebal ya. Setelah jadi seperti ini ya, kira-kira seperti ini ya, untuk jalurnya supaya masuk ke as yang ini ya, as yang besar. Kita buat puli. Kalau untuk tebalnya kira-kira untuk jalur B ya, jalur B
tebalnya seperti ini. Oke, setelah dipasang seperti ini ya penampakannya ya. Pulinya seperti ini ya setelah dipasang, dan ini kepalanya, kepala towelnya. Oke, lanjut ke perakitannya. Oke, setelah dipasang di mejanya seperti ini ya, setelah dipasang di rangkanya ya seperti ini. Untuk dinamo saya ini ya khusus saya gantung ya, supaya nanti dia kalau itu fambilnya kendor dia bisa turun dengan sendirinya. Nah, seperti ini dudukannya ya. Ini cukup kencang ya, ini kencang, nggak akan selip ya, jangan khawatir selip, nggak akan selip, ini kencang. Oke, jadi seperti ini ya, dan tutupnya itu seperti ini. Nanti kita tutup ya supaya lebih aman, kita tutup. Untuk kayunya sudah kita siapkan, ini cuma 2 ya karena ini terbatas, karena susah ini ya bikin kayak gini nih. Bikin kayu yang menggelung itu butuh alat khusus untuk gergaji bengkok ya. Jadi seperti ini. Setelah dipasang, untuk pulinya kita buat sendiri ya, sudah ada videonya. Oke. Jadi pisaunya ini 2 ya, pisaunya ini 2 untuk ukuran 3 cm. Oke, nanti kita coba tes pakai kayu ini ya, kayu yang bengkok ya. Oke, lanjut ke pengetesan. Oke, sekarang kita tes pakai kayu yang bengkok ini ya. Kita cari yang agak panjang sedikit. Ini ya, kita tes pakai kayu bengkok. Ini kayu salam ya, termasuk kayu keras. Kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu. Oke. Harap berhati-hati saat memasukkan awal dan akhirnya ya. Ini harus pelan karena ada hentakan. Dan jangan terbalik untuk posisi mengkelungnya ya. Mengkelungnya bukan ke arah cerobong ya, tapi berlawanan untuk radiusnya. Dan ini harus hati-hati, jangan terbalik ya untuk memasukkan towel ini bengkoknya ya, karena dia bisa muntir. Jadi untuk awal dan akhir harus hati-hati, karena ini double manual ya, harus hati-hati sekali lagi. Untuk awal dan akhir harus pelan. Oke ya, seperti ini ya. Setelah jadi ini bengkok ya, ini bengkok dan harus hati-hati. Oke, ini juga bisa untuk dowel lurus ya, ini bisa juga untuk dowel lurus. Kita tes ya pakai kayu ini, kayu mahoni. Masih sama untuk yang dowel lurus, harus berhati-hati saat akhir ya, saat akhir pendowelan diusahakan dengan tang jepit atau sarung tangan supaya tidak melintir, tidak terbakar saat melintir ya. Biasanya itu melintir kalau yang akhir, karena ini double manual, harus berhati-hati. Gunakan penjepit, tang jepit atau sarung tangan untuk menghindari melintir ya, melintir. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dowel bengkok itu bisa juga untuk lurus ya. Ini tadi saya coba pak lurus, dan ini hasilnya halus ya. Hasilnya halus ini ya. Kayu mahoni ini ya. Terus untuk yang bengkok ini juga bisa ya, untuk diameter seperti ini ya, radius seperti ini bisa. Terus kalau bisa itu menghindari mata kayu kalau untuk yang bengkok seperti ini ya, menghindari mata kayu. Karena di sini dia memotong serat daripada kayunya ya. Ini harus hati-hati ya untuk masuknya ya, untuk yang terakhir dan untuk awalnya ya. Ini harus hati-hati. Harus pelan untuk awal dan akhirnya. Oke, kalau di sini bebas ya. Yang penting masih kuat. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk dinamonya saya pakai 2 PK ya. 2 PK kecepatan
yang cepat ya, putaran cepat. Jadi kalau nanti kalian pakai yang kecepatan rendah, ini pulinya diganti yang besar, 2 kali lipat daripada yang ini ya, ini 3 in ya. Kalau kecepatan yang rendah bisa dipakai puli yang besar ya, 6 in. Itu nanti kecepatannya sama. Jadi seperti ini ya, ini sudah dicoba hasilnya seperti ini ya. Oke. Jadi dowel bengkok ini ya, sekali lagi bisa untuk lurus ya, bisa untuk lurus dan bisa untuk bengkok ya. Oke, bagi yang ingin membuat mesin dowel seperti ini ya, silakan saksikan videonya dari awal sampai akhir biar tidak gagal praktek ya, nanti dikiranya hoax nanti ya. Ini bisa ya untuk bengkok ya, ini bengkok, tapi karena ini saya nggak punya alatnya untuk bengkokan yang sempurna ya, karena ini perlu alat khusus. Jadi seperti ini ya, untuk bengkok bisa ya, bisa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.